Zaman sekarang bikin sawah tidak perlu ndaut lagi teman-teman. Nah, ini akan saya bantu tutorialnya teman-teman ya. Nah, sebelum dimulai videonya nanti jangan lupa di share ya, di like. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai untuk tutorialnya. Yang pertama kita siapkan plastik seperti ini ya, plastik hitam sama kayu reng, nanti fungsinya untuk batas-batas ya. Jangan lupa disiapkan kopinya dulu teman-teman, karena video ini akan panjang ya, jadi biar lebih konsentrasi dan fokus ya. Oke, ini kita lagi penataan ya, penataan untuk pembuatan alas ya. Ini menggunakan plastik ya, harganya 55 ribuan ya per meternya, dibeli di toko pertanian itu ada teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kemudian nanti setelah kita susun rapi, kira-kira sudah ada sekatan. Sekatan ini fungsinya untuk mempermudah kita saat penggulungan teman-teman. Nah, ini kita lakukan sekatan seperti ini, dan ini cara pemasangannya ya. Nah, supaya aman dari kekeringan, jadi plastiknya tuh dia taruh di atas kayu seperti ini supaya nanti tidak mudah kering dan bisa menyimpan air teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya nanti kita akan langsung kasih tanah ya, kita isi tanah ya. Ketebalan tanahnya hanya maksimal 2 cm, 1,5 sampai 2 cm saja untuk tanah medianya. Bisa tanah merah ataupun tanah apapun, yang penting tanah teman. Kalau bisa tanah-tanah yang udah kering ya, yang bisa diayak halus, karena biar lebih mudah penataannya. Kalau tanahnya itu terlalu kasar, nanti penataannya susah ya, agak menebal, jadi tidak bisa kita serak tipis ya. Ada baiknya kita lakukan pengayakan ya tanahnya supaya lebih mudah ditata. Setelah tanahnya ditata teman-teman ya, diusahakan serata mungkin ya ketebalannya. Ingat, ketebalannya maksimal 2 cm ya. Kita ratakan semua. Setelah tanah diratakan, berikutnya kita lakukan penyiraman medianya. Dan berikutnya langsung bisa kita sebar benihnya ya. Nah, benihnya ini teman-teman, cara merendamnya tidak perlu ditunggu sampai berkecambah ya. Yang penting cukup bisa tumbuh ya, sudah ada mata tunasnya yang sudah keluar, itu bisa disebar. Setelah disebar jangan lupa untuk nanti disiram ya teman-teman. Disiram benihnya, serta kita tutup menggunakan tanah ataupun kompos organik juga boleh ya. Penutupnya cukup sampai tertutup selayang saja ataupun bisa tertutup habis. Nah, kemudian nanti jangan lupa kita berikan penutup ya setelah benihnya disebar. Sebelum ditutup pastikan dibasahi dulu teman-teman ya, jangan sampai kekeringan. Kalau kekeringan nanti bisa rawan mati bibitnya ataupun gagal tumbuh. Nah, ada baiknya kita lakukan pembasahan dahulu. Nah, ini teman-teman kita lakukan penutupan ya. Ini penutupannya seperti ini teman-teman ya. Yang penting tertutup ya, benihnya tuh jangan sampai terbuka. Nanti kalau terbuka ataupun tidak tertutup itu nanti mengurangi daya tumbuh. Sebaiknya memang kita lakukan penutupan sampai benar-benar tertutup supaya bisa tumbuh sempurna. Dan cara penyebarannya seperti ini teman-teman ya. Nih, sebarnya rapat ya, sebarnya serapat mungkin, karena kalau tidak rapat nanti saat kita gulung itu akan berserakan ataupun tidak menyatu. Jadi memang cara nyebarnya harus rapat. Nah, untuk luasan 1 kilo benihnya ini teman-teman ya, untuk luas 1 kilo benihnya ini kita membutuhkan luas lahan 1,2 sampai 1,4 meter ya untuk 1 kilogram benihnya. Dan ini setelah tertutup tanah teman-teman ya. Nih, ini sudah posisi basah sekali, jadi kita aman ini. Yang penting sudah tertutup tanah dan bisa basahi. Nanti kita siapkan terpal penutupnya ya teman-teman. Jangan sampai nanti kita lupa kasih terpal ya. Kalau tidak dikasih terpal, nanti kalau hujan itu bisa hanyut terbawa banjir. Dan setelah disebar benihnya kita tutup terpal seperti ini ya, supaya aman dari hujan. Yang penting ditutup ya teman-teman, pakai terpal atau pakai apapun boleh lah, yang penting intinya ditutup. Ini 1 hari ya, 1 hari setelah dibuka, setelah disemai. Nah, ini udah mulai tumbuh. Nah, ini sekitar 3 hari teman-teman ya. Setelah umur 3 hari langsung tumbuh merata seperti ini. Ini jangan dibuka dulu ya, nanti sebelum benar-benar tumbuh bagus baru dibuka ya. Maksimalnya 4 atau 5 hari teman-teman. Kalau biasanya sih saya 3 hari atau 4 hari itu sudah saya buka ya, biar cepat dapat angin. Karena kalau terlalu lama ditutup dia itu akan
kuning ya, pertumbuhannya kurang bagus ya. Kalau Nah, seperti ini persemaian teman-teman kering, ya. kalau Dan ini pada umur 4 kalau hari hujan teman-teman ya. bagaimana, Kita Bang? lakukan Apa pembukaan enggak terpal ya. hanyut? Kita lakukan Ini pembukaan teman-teman, terpal dan ini ini pun sudah habis hujan hujan. teman-teman ya. Jadi aman, ini hujan lebat ya. Malamnya tuh hujan lebat gitu. Ini Tapi aman. kehujanan Ini semalam masih itu ya. nampak Jadi basah-basah ini air. menggenang airnya. Jadi aman ya kalau menggunakan terpal Jadi kalau seperti di ini, asalkan tidak kehujanan hanyut aman semuanya teman-teman ya. Kalau terendam kehujanan banjir. aman Insya karena Allah masih ditutup aman teman-teman, menggunakan tidak perlu terpal khawatir ya. seperti Takutnya ini. nanti ada hujan, Udah 3 hari ya terus umurnya. hanyut 3 benihnya hari hilang kita nggak? masih tutup Aman dengan ya terpal teman-teman. dan Nah, ini saat kita buka ya teman-teman ya. Ini umur 5 hari kita buka seperti ini dan kita lakukan penggenangan. Nah, saat seperti ini paling rawan teman-teman. Jangan sampai nanti kekeringan ya. Kalau kekeringan wah bahaya. Pokoknya harus cepat di yang seperti ini. Pokoknya bisa tergenang seperti ini. Nah, ini kuncinya di pemasangan plastik ya. Kembali lagi ke pemasangan plastik, jangan sampai plastiknya itu salah pemasangan ya, dan harus di atas kayu ya, kita lipat di atas kayu supaya bisa menahan air. Nah, untuk perawatannya teman-teman ya. Jadi masalah penyiramannya bagaimana? Banyak yang bertanya masalah penyiramannya bagaimana, Mas? Harus disiram setiap hari, sehari berapa kali gitu ya. Kalau masalah penyiraman ini tergantung kita aja teman-teman ya. Tergantung cuacanya. Kalau memang masih lembab seperti ini, berarti cukup sehari sekali, misalnya pagi atau sore saja untuk penyiramannya. untuk mengurangi penggenangan air ataupun saat kita akan melakukan penggulungan, ada hal yang harus perlu diingat, yaitu kelembapan ataupun tingkat kebasahan ini tidak boleh berlebihan ya teman-teman ya. Solusinya seperti ini, 2 hari sebelum digulung, jadi ranknya ini harus diturunkan seperti ini teman-teman ya. Karena ini posisinya kan seperti ini ya, posisi seperti ini. Nah, plastiknya ini harus diturunkan ke bawah seperti ini, biar airnya itu bisa mengalir keluar ya, biar berkurang kelembapan atau kadar airnya, supaya saat digulung tadi tidak menyebabkan hasil gulungan persemaian padi darat kita menjadi berat. Nah, untuk setelah padi kita sudah berumur mulai dari 10 hari, itu sebenarnya sudah bisa teman-teman, tergantung keadaan lahan kita. Kalau memang lahannya sudah bisa dikeringkan ataupun tidak rawan banjir, itu umur 10 hari, 12 hari, maksimalnya 14 hari sudah bisa kita gulung seperti ini. Dan ini cara penggulungannya teman-teman, jadi dibalik dulu seperti ini ya, diangkat. Nah, ini fungsi dari reng yang kita siapkan untuk penyekatan tadi, jadi biar tidak terlalu lebar saat kita melakukan pembalikan saat pemotongan menggunakan pisau cutter seperti ini. Nah, untuk ukuran pemotongannya ini bisa disesuaikan selera ya, dari ukuran misalnya 20 kali setengah meter ataupun misalnya 30 kali setengah meter, tergantung kita sesuaikan saja kemauan kita. Masalah digulung seperti ini tidak akan merusak bibit kita ya teman-teman ya. Nah, ini proses pengangkutan ya, saat mau ini sudah siap digulung ya. Jadi saya videokan semua. Ini proses pengangkutan, kita bawa ke sawah. Ini dimasukin mobil seperti ini ya. Kita bawa ke sawah. Dan itu masih belum siap ya. Ini masih belum siap. Kita gulung. Ini ukurannya 20 kilo, 20 kilo. 20 kilo untuk setengah hektar. Jadi 1 hektarnya 40 kilo. Semaian gulung, cara banjar-banjarnya piye Mas? Nah, seperti ini. Template no gundulmu sing siji kuwi. Ngene ya lur. Oh.
topi lor guys. Jabang bayi lor.